Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bertemu dengan saya, Penginjil Andi Gunawan, di dalam pembinaan Pasutri GKI Hosana. Topik pembahasan dalam pembinaan Pasutri, saya akan membahas mengenai komunikasi. Nah, dalam pembahasan komunikasi, saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kita akan mengetahui komunikasi dari perspektif psikologi dan teologi. Lalu yang kedua, kita akan mengenal perbedaan tipe atau pola komunikasi. Yang ketiga, kita juga mencoba untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam berkomunikasi dan bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik. Dan yang keempat, sesi terakhir, kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dalam hal mendengarkan. Kita mulai dari pertama. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana komunikasi dari perspektif psikologi dan teologi. Dan saya mulai dari perspektif psikologi. Bapak Ibu sekalian, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti pengumuman. Di samping itu, komunikasi pun berarti perilaku suatu makhluk, hewan dan manusia, untuk mempengaruhi perilaku atau keadaan makhluk yang lain. Dan dalam komunikasi, tentu saja bentuk komunikasi manusia dengan hewan berbeda. Bentuk komunikasi dalam dunia hewan itu ditunjukkan dalam sikap tubuh tertentu. Misalnya, seekor anjing yang merasakan bahagia atau senang, maka ia tunjukkan melalui ekor yang dikibaskan. Bahkan juga ada pelaksanaan gerakan tertentu, atau bahkan bunyi atau suara yang dikeluarkan, termasuk juga penyebaran bau tertentu. Itu bentuk komunikasi dalam dunia hewan. Lalu bagaimana bentuk komunikasi manusia? Nah, bentuk komunikasi manusia, perilaku itu berupa proses penyampaian yang timbul dari pikiran, kehendak, bahkan perasaan yang kita sampaikan kepada orang lain. Baik itu secara lisan, di mana kita berbicara, bahkan juga secara tertulis. Lalu juga di samping itu komunikasi di dalam berinteraksi manusia dengan sesamanya juga terlihat di dalam sikap tubuh atau mimik yang ditunjukkan. Contoh, ya misalnya di dalam sebuah keluarga, sang suami berada di rumah bersama dengan sang istri dan sang suami sedang bersiul. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, siulan bisa menciptakan komunikasi dan tidak. Itu tergantung dari sang istri menerima suatu pesan dari siulan itu atau tidak. Mungkin pesannya dari siulan itu, si suami ingin menunjukkan bahwa ia merasa bahagia. Dan jika sang istri menerima seperti itu, maka tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah jika sang suami bersiul setelah si suami bertengkar dengan sang istri. Maka akibatnya berdampak buruk sekali. Nah, Bapak sekalian, itu komunikasi dari perspektif psikologi. Lalu bagaimana dengan perspektif teologi? Bapak Ibu sekalian, dari perspektif teologis, kata komunikasi secara harfiah tidak kita temukan di dalam Alkitab. Namun bukan berarti Alkitab tidak mencatat prinsip-prinsip kebenaran yang prinsipil mengenai arti komunikasi dan cara kita berkomunikasi. Jika kita perhatikan baik-baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, berbicara cukup banyak dan panjang lebar tentang kuasa perkataan. Beberapa contoh, misalnya Amsal 18 ayat 21. Dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lalu juga di Ayub 19 ayat yang kedua, di sana dituliskan, perkataan ternyata dapat menyakitkan hati dan merunguhkan jiwa. Lalu di bagian Perjanjian Baru, dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai dengan 10, di sana dikatakan betapa pentingnya seseorang untuk menguasai lidahnya. Itu beberapa contoh di mana komunikasi, cara berkomunikasi
dikatakan di dalam Alkitab. Lalu yang pertanyaan kita bersama-sama adalah, sejak kapan Alkitab mencatat dimulainya komunikasi? Bapak Ibu sekalian, komunikasi dimulai sejak Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 1 dan yang kedua. Sejak penciptaan manusia pertama, Allah berinisiatif berkomunikasi dengan manusia. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah berfirman kepada mereka. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Bahkan jika kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, di bagian tersebut kita pun dapat menemukan suatu percakapan antara ular dengan Hawa. Di sana dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu. Bapak sekalian, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan Allah karena dari ciptaan lain yang Allah ciptakan, hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, hanya manusialah yang dapat bercakap-cakap dengan Allah, dan hanya dengan manusialah Tuhan dapat berbicara, menyampaikan kehendak, maksudnya, bahkan memberikan perintah dan larangan demi keselamatan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, hanya manusialah yang dapat menikmati proses komunikasi atau keintiman dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan komunikasi yang pertama dalam Kejadian 1 dan yang kedua, itu diwarnai dengan penuh keterbukaan, kejujuran, keharmonisan, tanpa halangan dan tanpa rasa takut. Melalui komunikasi, Adam dan Hawa dipersatukan oleh Allah dalam suatu relasi yang utuh. Lalu bagaimana pola atau bentuk komunikasi saat manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal ketiga? Bapak Ibu sekalian, dosa merusak hubungan Allah dengan manusia. Manusia tidak lagi merasa aman untuk berkomunikasi secara terbuka dengan Allah. Bahkan manusia justru bersembunyi serta menjauhkan diri dari persekutuan yang intim dengan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ke-10. Dan akibatnya terbentanglah jurang komunikasi antara Allah dengan manusia. Dan kita juga melihat dalam komunikasi tidak ada lagi kejujuran, keterbukaan dan kebenaran. Justru yang kita lihat setelah manusia jatuh dalam dosa, komunikasi sesama manusia saling menyalahkan, saling menghakimi, timbul kebohongan, dan memproyeksikan kesalahan kepada orang lain. Ini bisa kita lihat Adam kepada Hawa dan Hawa kepada si ular. Bahkan lebih mengerikan lagi, saudara-saudaraku, Adam menuding Allah yang menjadi penyebab kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 3 ayat ke-12. Dan bagaimana manusia mengabaikan fakta bahwa merekalah yang telah melanggar perintah Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ke-17. Saudara-saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menegaskan maksud Allah bahwa Allah ingin kembali berelasi bersama dengan manusia. Allah ingin kembali berkomunikasi dengan manusia. Bahkan Allah menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, Yesus Kristus, sebagai bentuk Allah yang kembali berinisiatif membangun relasi dengan manusia. Kiranya pembahasan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus